Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Preli Ratnawati, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi PGSD UPBJ Purwokerto. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas praktikum IPA di SD dengan dosen pengampu Ibu Dede Sustri MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penelitian modul 1, yaitu kegiatan praktikum 1, ciri-ciri makhluk hidup. Adapun langkah-langkah kerjanya: pertama, siapkan alat tulis dan tabel pengamatan. Kedua, pergilah ke lingkungan yang ada di sekitar. Ketiga, temukan lebih kurang 10 makhluk hidup, 5 tumbuhan, 5 hewan. Keempat, catatlah ke-10 jenis makhluk hidup dalam lembar pengamatan. Kelima, amati ciri-cirinya. Keenam, bubuhkan tanda centang pada lembar pengamatan. Selanjutnya, mari kita amati tumbuhan di sekitar kita. Yang pertama, ada pohon telang ungu. Pohon ini bernafas menggunakan stomata, lentisel, dan rambut akar. Bunga telang berkembang biak dengan biji yang berada di dalam bolong. Bunga telang tumbuh menjalar ke atas menjadi lebih tinggi. Yang kedua adalah pohon pisang. Pohon pisang bergerak menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui pertumbuhan, bernafas dengan cara respirasi, mendapatkan nutrisi dari proses fotosintesis dan penyerapan tanah, berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Pohon pisang berkembang biak dengan cara menghasilkan anakan atau tunas dari akar yang disebut soker atau tunas anakan, merespon berbagai jenis rangsangan dari lingkungan melalui gerak tumbuhan dan perubahan fisiologis. Yang ketiga ada pohon mangga. Pohon mangga bernafas menggunakan stomata, mendapatkan nutrisi melalui proses fotosintesis dan penyerapan dari tanah, berkembang biak dengan cara generatif melalui biji dan vegetatif melalui cangkok. Pohon mangga tumbuh tinggi dan berbuah peka terhadap rangsangan cahaya matahari. Selanjutnya ada tanaman lidah buaya. Lidah buaya bergerak menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui pertumbuhan, bernafas dengan stomata dengan menggunakan O2 lalu mengeluarkan CO2, mendapatkan nutrisi dari proses fotosintesis dan penyerapan tanah, berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Lidah buaya berkembang biak dengan cara pemotongan anakan atau tunas, stek, pucuk, stek rimpang, dan kultur jaringan. Merespon berbagai jenis rangsangan dari lingkungan melalui gerak tumbuh dan pertumbuhan fisiologis. Selanjutnya ada tanaman putri malo. Putri malo bergerak dengan cara mengucupkan daunnya ketika disentuh, ditiup, atau dipanaskan. Putri malo bernafas dengan cara menyerap oksigen melalui pori-pori pernafasan kecil di daunnya. Putri malo berkembang biak dengan biji secara generatif. Selanjutnya ada hewan. Hewan yang pertama itu ikan hiu. Ikan hiu bergerak menggunakan sirip ekor dan sirip dada, bernafas menggunakan insang. Ikan hiu berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan hiu sangat peka terhadap rangsangan dari lingkungannya, berupa cahaya, suara, bau, suhu, sentuhan, dan perubahan lingkungan lainnya. Hewan kedua adalah kambing. Kambing bergerak menggunakan kaki. Kambing bernafas menggunakan paru-paru. Jenis makanannya berupa rumput atau hijauan yang segar. Kambing berkembang biak dengan cara melahirkan. Kambing tumbuh menjadi lebih besar.
Kambing sangat peka terhadap rangsangan dari lingkungannya berupa cahaya, suara, bau, suhu, sentuhan, dan perubahan lingkungan lainnya. Selanjutnya ada hewan ayam. Ayam bergerak menggunakan kaki, bernafas menggunakan hidung dan paru-paru. Jenis makanannya berupa dedak padi, biji-bijian, berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Ayam tumbuh menjadi lebih besar, sangat peka terhadap rangsangan dari lingkungannya, berupa cahaya, suara, bau, suhu, sentuhan, dan perubahan lingkungan lainnya. Kemudian ada kucing. Kucing bergerak menggunakan kaki, bernafas menggunakan hidung dan paru-paru. Jenis makanannya berupa ikan, daging. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan anaknya. Kucing tumbuh menjadi lebih besar. Kucing sangat peka terhadap rangsangan dari lingkungannya berupa cahaya, suara, bau, suhu, sentuhan, dan perubahan lingkungan lainnya. Yang terakhir adalah burung. Burung bergerak dengan sayap dan juga kakinya. Sayap adalah organ gerak yang penting karena hewan ini lebih mudah bergerak dengan terbang dan menggunakan organ kaki layaknya hewan darat lainnya yang dilakukan di darat seperti di tanah atau di dahan pohon yang tinggi. Burung bernafas menggunakan paru-paru atau pundi-pundi udara. Jenis makanannya berupa kacang-kacangan, biji-bijian, berkembang biak dengan cara bertelur. Burung tumbuh menjadi lebih besar, sangat peka terhadap rangsangan dari lingkungannya berupa cahaya, suara, bau, suhu, sentuhan, dan perubahan lingkungan lainnya. Jadi kesimpulannya, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama bergerak. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri bergerak. Hewan bergerak menggunakan alat geraknya seperti kaki, sayap, sirip, dan lainnya. Tumbuhan bergerak karena adanya rangsangan dari luar, misalnya cahaya, matahari, dan media pertumbuhan. Ciri yang kedua, bernafas. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri bernafas. Hewan bernafas menggunakan alat pernafasannya seperti paru-paru, pundi-pundi udara, dan insan. Tumbuhan bernafas menggunakan alat pernafasan berupa stomata dan lentisel. Yang ketiga, makan. Hewan dan tumbuhan membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Ada hewan pemakan daging, tumbuhan, dan biji-bijian. Tumbuhan memakan unsur hara di tanah dan membutuhkan air. Kemudian tumbuh. Hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Hewan dan tumbuhan yang awalnya kecil akan tumbuh menjadi lebih besar dan dewasa. Selanjutnya, berkembang biak. Hewan dan tumbuhan mengalami berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Ciri yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan. Hewan dan tumbuhan memiliki kepekaan terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan adalah kemampuan makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap suatu rangsangan. Rangsangan dapat berupa cahaya, matahari, sentuhan, air, dan lainnya. Inilah hasil pengamatan yang sudah dibubuhkan tanda centang pada lembar pengamatan. Demikianlah praktikum yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.